Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian, Light Angel Tarot. Hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries dan ini bonus reading di akhir pekan ya. Dan ini untuk kalian yang baik yang sudah dealing dengan seseorang, saya akan pakai kartu ini dan kartu yang lain nanti akan saya buka juga untuk kalian yang single. Oke, this one also you want. Oke, never mind. Ada yang 6. Oke, saya ingatkan bahwa ini bacaannya general ya, so mungkin bukan tentang kalian, bisa resonate bisa tidak, karena banyak energi yang terbaca di sini. Which one you want? This one. Oke, ini untuk kalian yang sudah dealing dengan seseorang ya, siapa aja bisa. Oke, ada Virgo di situ, ada Aquarius di situ, ada Taurus juga. So, sebentar, saya selalu lupa matiin alarm. Tapi bisa apa aja ya. Memang yang strongly ini energi tanah sih. Ya sudah, tapi tidak perlu dipusingkan elemen apa atau zodiak apa. Oke. Untuk kalian para Aries yang sudah dealing dengan seseorang, kelihatannya cukup solid, cukup baik. Ini hubungannya cukup oke. Oke. Kalian sudah meninggalkan sesuatu yang lain mungkin ya, bukan dengan hubungan ini ya. Meninggalkan sesuatu yang dulu gitu, yang memang kalian anggap aduh ini udah nggak perlu dipertahanin lagi, kemudian kalian tinggalkan dan kalian berada di situasi ini sekarang mungkin dengan orang yang sekarang dengan kalian gitu. Jadi mungkin untuk Aries yang seperti itu yang pernah meninggalkan sesuatu, saya rasa sih banyak orang seperti itu ya, sudah banyak meninggalkan sesuatu. Tapi bisa juga bukan hubungan sih, walaupun ini bacaan cinta, meninggalkan keadaannya juga bisa. Jadi kayak kan ada banyak sebab yang meninggalkan tuh karena orangnya, kepribadiannya nggak cocok, atau keadaannya dimana mungkin ada keluarga yang tidak setuju gitu, misalnya orang tuanya tidak setuju, orang tua kalian tidak setuju, jadi kalian harus meninggalkan hubungan itu. Kemudian sedikit banyak hubungannya masih mengikuti kalian kemanapun kalian pergi, hubungan yang lalu, karena mungkin memang ya step by step untuk menyelesaikannya ya, sedikit-sedikit harus dilakukan untuk menyelesaikannya, nggak bisa langsung gitu, karena mungkin masih teman kerja atau teman kuliah atau masih kalian lihat sehari-hari, so dia nampak apa ya, selalu ada di depan mata kalian, jadi susah untuk ditinggalkan 100% seperti itu, tapi memang harus ditinggalkan karena itu bukan kalian. Atau ada yang meninggalkan kalian, bukan kalian yang meninggalkan Aries, orang itu justru yang meninggalkan kalian. Kalau itu yang terjadi, ada Seven of Cups. Kalau memang kalian yang ditinggalkan, ya sudah, tidak apa-apa. Toh saya lihat di sini sih kalian nggak apa-apa juga, maksudnya baik-baik saja. Ngerasa memang itu udah nggak serve kalian lagi, udah nggak bikin kalian happy, so ya udah kalian ditinggalin, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian mencari yang baru ya. Enggak ya, ini yang couple atau yang sudah punya seseorang ngerasa nggak perlu cari yang baru, karena yang sekarang ini udah oke untuk kalian.
sudah bikin kalian nyaman juga, sudah katanya kalau yang sekarang ini bikin kalian ngerasa jadi sesuatu yang penting di dalam kehidupannya. Oke. Dan kendalanya apa? Saya nggak ngelihat kendala yang terlalu berarti di sini kecuali perjalanannya masih panjang untuk menuju ke jenjang berikutnya. Dan banyak hal yang harus kalian kerjakan, Aries, kalian ya. Kalian Aries yang mengerjakannya. Saya mau baca secara keseluruhan aja boleh ya? Kalian bisa lihat kan di situ kartunya, tapi nanti saya kasih lihat juga apa aja kartunya. Ada The Empress tapi terbalik. Kemudian ada King of Pentacles yang tidak terbalik. So, untuk Divine Feminine, siapapun itu Aries atau Cross Watcher yang lihat ini berarti pasangannya Aries, si cowoknya yang Aries, ceweknya bukan tapi ceweknya yang lihat ini. Oke. So Divine Feminine, siapapun kalian, apapun zodiak kalian, Aries atau bukan, kalian perlu mengerem sedikit langkah kalian untuk yang dimaksud dengan membantu si Aries untuk sesuatu hal, apapun itu. Untuk kalian yang Divine Feminine, rem sedikit. Yang Divine Feminine Aries juga rem sedikit untuk membantu si pasangan. Kenapa? Karena si Aries itu perlu ruang untuk dirinya sendiri ya. Perlu ruang untuk dirinya sendiri menjadi the king, menjadi the emperor. So, kalau kalian bisa memberikan sedikit waktu untuk dia dengan dirinya sendiri, menunjukkan siapa jati dirinya, dan hubungan kalian dapat berjalan dengan baik. Karena apa? Karena memang itu yang dibutuhkan seorang Aries. Yang dibutuhkan seorang Aries adalah ruang untuk mengekspresikan dirinya, karena Aries ekspresif sekali ya, dan gigih dalam mengejar sesuatu hal. So kalian yang Divine Feminine, silakan rem sedikit langkah kalian. Kalau kalian itu yang nonton ini adalah Aries yang cewek, rem juga langkah kalian, karena ya secara Aries kalian gitu maunya menunjukkan, mengekspresikan. Sedangkan kalau kita perempuan kadang-kadang harus rem-rem diri juga supaya si cowoknya itu berharga, lebih berharga. Ya buat kita yang perempuan pasti pasangan kita berharga ya. Orang yang dealing dengan kita itu pasti berharga ya, kita rasakan seperti itu. Tapi kalau kita tidak memberikan dia ruang untuk mengekspresikan dirinya, memberikan dia ruang untuk dia menunjukkan jati dirinya, dan nanti dia sesak napas sendiri. So, untuk kalian yang Divine Feminine, itu pesannya, rem sedikit langkah kalian untuk memberikan ruang bagi dia, supaya dia bisa mengekspresikan diri dia, supaya dia bisa menunjukkan dia laki-laki gitu. So, untuk Aries cowok yang nonton ini, ya sudah, silahkan ekspresikan diri kalian, silahkan tunjukkan jati diri kalian. Kalau kalian nggak nyaman dengan pasangan kalian karena menurut kalian dia terlalu terlalu turut campur atau pengen menang sendiri, silahkan ngomong aja. Saya rasa untuk yang Aries itu cukup blunt ya, cukup orangnya tuh to the point, nggak pakai drama. Aries tuh nggak pakai drama, baik yang cewek maupun yang cowok ya, nggak pakai drama. Jadi ngomong aja langsung. Aduh, saya nggak ini nih, nggak suka nih kalau kamu terlalu ngatur, kalau kamu terlalu begini, terlalu begitu, so, gitu ya. So diomong aja langsung. Oke, selanjutnya ada The Hangman. Situasinya memang lagi agak stuck ya. Situasinya memang stuck. Situasinya memang kurang kondusif untuk diteruskan. Bukan diteruskan, maksudnya untuk menuju ke arah yang lebih dari yang sekarang. Mungkin hubungan yang sekarang ya begitulah gitu, ingin kedepannya lebih lagi dari yang sekarang, tapi memang belum bisa. Kenapa? Karena masih banyak hal yang harus dilalui dengan adanya Six of Sword-nya terbalik ya.
Perjalanannya masih panjang, perjalanannya harus dilalui, tapi sekarang stuck. Tapi The Hangman itu juga bukan kartu yang jelek, karena orangnya biarpun tergantung, dia nggak sedih atau nggak gimana, dia senang-senang aja tuh, nyaman-nyaman aja. So pesannya bikin nyaman aja dengan keadaan ini. Kalaupun ini stuck ya, my dear Aries, kalaupun ini stuck ya udah, memang harus dilalui. Perjalanan percintaan itu nggak selalu bagus, tentu saja nggak selalu bagus, nggak selalu indah, tapi kan bisa dijalani dengan sukacita gitu. Buatlah hari-hari kalian memorable bersama si dia. Walaupun mungkin ada yang ngomong di situ LDR Mbak Lucy, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita senasib. Saya juga LDR, tapi itu bukan berarti end of the world kan. Ada banyak cara untuk saling terhubung, saling percaya, itu yang penting. Karena LDR atau tidak LDR tergantung kita. Oh iya, saya mau cerita sedikit-sedikit aja ya. Saya dulu tidak pernah percaya hubungan LDR. Setiap kali mau LDR saya mendingan putus gitu, karena nggak percaya. Tapi ternyata sekarang saya diharuskan belajar bahwa hubungan itu walaupun udah misalnya sudah sama-sama terus tiap hari terus, itu bisa aja menjadi hambar, bisa aja akhirnya putus. Tapi yang terpisah bisa aja makin kuat. So LDR nggak LDR bukan itu esensinya, tapi bagaimana dua orang di dalam sebuah hubungan itu saling bekerja sama untuk membuat hubungan ini menjadi berhasil gitu. Jadi bukan soal dia kelihatan dia tiap hari atau tidak gitu, bukan itu. Komunikasi bisa terjalin, apalagi zaman sekarang ada Zoom, ada video call, ada apa juga, kalian bisa melakukannya yang jauh jadi deket gitu. Kalian ngerasa nggak sama teman-teman aja tiba-tiba semuanya pada pegang HP masing-masing, akhirnya apa? Yang deket jadi jauh, yang jauh jadi deket karena di HP terus gitu kan. So LDR atau tidak itu bukan masalah, apalagi di zaman sekarang. Apalagi lagi PPKM, lagi pandemik dan sebagainya, susah untuk ketemu. Itu bukan masalah. Asal kalian masih mau bekerja sama bersama dia, dan itu yang harus kalian lakukan agar hubungannya maju, bekerja sama dengan orang tersebut untuk menjadikan hubungan ini menjadi hubungan yang lebih solid, dan nanti bisa ada movement ke depannya, ada yang baru, yang diperbaharui, yang maju, yang enggak stuck di sini-sini aja. Oke? Lanjut dengan Eight of Pentacles yang terbalik. So untuk kalian para Aries, dibutuhkan kerja kalian yang double, sendiri ya. Karena sepertinya pasangan kalian sih sudah cukup bekerja ya, sudah cukup, dan kalian nganggapnya malah kebanyakan nih. Nah, kalian juga harus melakukan itu. So intinya untuk kalian Aries, kalau memang hubungan ini mau berhasil ya tetap tekankan di kepala kalian bahwa ini adalah hubungan yang harus terjalin dua orang. Bukan satu orang aja yang berjuang, tapi dua orang gitu. Banyak hal-hal yang harus kalian kerjakan sendiri, tidak tergantung sama dia. Dan kalian pasti bisa melakukannya. Kalian cukup kekeh orangnya, cukup tangguh untuk menghadapi segala situasi, dan kalian bisa. Aries, kalian bisa. Don't worry. Lanjut dengan The Star sih, ini kartu yang terakhirnya, it's really powerful, The Star. The Star ini adalah sesuatu in the future yang sukses, di masa depan yang sukses. So saya mau bilang bahwa hubungan yang ini bisa sukses di depan, ke depannya, di masa depan. Tentu saja dengan pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan. Ingat aja bahwa hubungan ini dua orang, bukan sendiri gitu. Memang ada hal yang harus kalian lakukan sendiri ya Aries. Intinya tidak tergantung sama dia, kalian melakukannya untuk hubungan ini, dia juga melakukannya untuk hubungan ini gitu. Jadi kayak sendiri-sendiri disatukan, atau ada juga yang harus kalian lakukan berdua. It's depend ya, tergantung dengan apa situasinya dan masalahnya.
Intinya adalah kalian harus sama-sama berjuang, gitu ya. In the future, iya bagus banget. Sesuatu yang menanti kalian di depan itu luar biasa, dan kesuksesan sebuah hubungan, dan ya ini bisa jadi apa ya, kalau nyanyiannya Nika Ardila kenapa sih jadi Nika Ardila, saya kadang-kadang yang ngasih pesennya itu loh, apa, bintang kehidupan ada ya, aku nggak tahu gimana, saya nggak tahu tuh gimana lagunya, bukannya apa-apa, itu kayaknya lagunya udah lama banget, jadi oke oke. Ini dikasih tahu, ya ampun, dikasih tahu katanya gini, seberkas cahaya terang menerangi hidupku, gitu ya. Astaga. Oke, so eh, ini seperti sebuah cahaya terang yang menerangi kehidupan percintaan kalian. Oke, never mind ya, kadang-kadang my guardian angel bercanda, tapi nggak apa-apa. Itu pesennya ya, bintang kehidupan. So, ini adalah bintang kehidupan bagi hubungan kalian. It's okay. Eh, Lanjut dengan kalian yang masih single. Oke, single Aries. Kemarin ada yang tanya, tapi saya nggak lupa ya zodiaknya apa. Dia bilang gini, Mbak Lucy, kalau hubungannya masih digantung, itu artinya single atau nggak single ya? Gitu. Mungkin masih belum misalnya bercerai secara legal gitu, kayak gitu kali ya. Kalau hubungannya masih digantung secara legal, belum selesai gitu, itu apakah single atau masih couple? Ya kalau saya nggak bisa jawab kalau di publik begini. Lebih baik kalian mencari pembaca tarot untuk personal reading, jadi secara deep bisa dibaca. Mau saya atau pembaca tarot yang lain, doesn't matter. Karena pertanyaan yang personal tidak bisa dijawab di ruang publik, di general reading seperti ini ya. Oke. Untuk kalian yang single, ada Four of Cups. Ada yang ngeliatin kalian ya? Ada yang naksir kalian nih, single. Single Aries. Kalian sudah kenal orang itu apa belum? Coba saya lihat. Enggak. Kalian bukan yang nggak kenal, tapi ini kayaknya orang baru. Orang baru nih. Orang baru yang kalian temui. Udah ditemui atau belum? Nggak, ada yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu, tapi orang baru itu oke. Ciri-cirinya apa Mbak Lucy? Ciri-cirinya ngeselin. Aneh ya. Oke, ngeselin dalam arti buat kalian orang tersebut mungkin ngeselin dalam arti mungkin godain kalian terus atau ngajak berantem, ngajak argue terus. Tapi kalian nggak tahu di balik itu sebenarnya dia suka loh sama kalian. Terus ciri-ciri berikutnya, energi tanah. Ada energi tanah di dalam dirinya. Entah itu Taurus, Virgo atau Capricorn. Oke. Ya, bikin kalian emosi nih orang. Tapi kalian nggak tahu sebenarnya dia suka sama kalian. Atau ini kalian yang seperti itu, kalian suka sama seseorang, tapi orangnya itu nggak tahu, terus kalian yang bikin dia kesel. Ini vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya. Tapi intinya seperti itu. Ada orang yang suka sama kalian tapi malah bikin kesel, atau kalian yang bikin kesel seseorang padahal kalian suka sama orang itu, gitu. Oke, dan ada The Emperor yang terbalik sama juga, The Empress yang terbalik sama juga sama yang couple ya. Oke. Ya mungkin tidak usah terlalu ngotot untuk menunjukkan sama dia, apalagi bikin kesel mulu. Tapi kalau untuk lucu-lucuan boleh lah ya, untuk lucu-lucuan. Nah sekarang apakah orang itu juga suka sama kalian, atau pada saat, kalau dibalik ya, pada saat kalian tahu orangnya, apakah kalian juga suka sama dia? Terlihat sih di sini enggak. Enggak, karena mungkin udah duluan kesel gitu loh. Ini orang ngeselin banget sih, ngapain juga sih, selalu bikin masalah, selalu cari-cari gara-gara gitu. Jadi ya orang yang kalian tuh
ngerasa sebel banget sama nih orang gitu. Terus kalau akhirnya kalian lihat bacaan ini terus bikin, hah? Jangan-jangan itu orang suka sama aku. Iya, nggak mau, nggak mau, kayak gitu ya. Energinya masih kayak gitu. Apakah di kemudian hari akhirnya bisa beneran akhirnya jatuh cinta? Kalian berdua bisa aja. Bisa aja, kartunya sih bilang bisa aja. Cuma mungkin pada awalnya tidak terjadi gitu. Pada awalnya kesel bener sama nih orang gitu. Kayaknya ini orang bener-bener ngeselin, ini orang bener-bener nggak banget deh gitu. Mungkin bukan tipe kalian juga, karena tipe kalian mungkin orang yang penyayang, penyabar, kalau ngomong diatur, menjaga hati gitu. Sementara orang ini ceplas-ceplos nggak karuan gitu ya. Oke, so ada Six of Cups. So, possibility itu ada, possibility di mana akhirnya kalian melihat sisi baik dari orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, orang tersebut yang kesel sama kalian bisa melihat sisi baik dari kalian. Ada possibility itu, ada kemungkinan itu. Ada Ace of Swords, ya. Cuma memang dibutuhkan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk bisa menerima bahwa ya orang yang seperti itu ternyata yang suka sama kalian gitu. Buka hati, buka pikiran, legowo aja. Kemudian kalaupun dia ngajak berantem atau ngeselin, coba dipikirin. Sebenarnya dia ngeselinnya serius atau cuma cari perhatian? Jangan-jangan dia cuma cari perhatian, ha? Karena ada Ten of Sword-nya terbalik, ya kan? Sebenarnya dia bersembunyi aja sih dari perasaannya dia, atau kalian yang bersembunyi dari perasaan kalian. Dalam arti gini, mungkin ada pengalaman di masa lalu yang bikin sakit hati, terus kemudian stuck, jadi bikin nggak mau lah cinta-cintaan, dah sakit hati, udah sekian saja gitu kan. Tapi dia seneng gitu sama kalian, terus akhirnya ya bikin kesel aja gitu, cuma narik perhatian aja. Begitupun bisa itu terjadi pada kalian gitu. Sebenarnya kalian males punya hubungan percintaan lagi karena di masa lalu aja begitu ngeselin gitu. Tapi kok yang ini lucu juga, kalau kalau digodain dikit marah, kalau diajak berantem malah seru, berantemnya seru dalam tanda kutip ya. Jadi kalian ngerasa ini oke juga nih kalau kalau diteruskan gitu. Atau mungkin kalian mulai melihat bahwa sebenarnya walaupun dia marah, ngeselin, tapi cute. Gitu ya. Oke, untuk Aries yang single. Ada Five of Swords yang terbalik sih. eh Banyak hal yang belum kalian berdua, kalian dan orang yang kalian incer itu, atau orang baru tersebut, orang yang baru kalian kenal itu. Ini orang yang baru kalian kenal kan berarti di masa lalu kalian tidak bertemu gitu. Bukan teman sekolah, bukan teman kuliah, bukan teman masa kecil. Jadi di masa lalu belum ketemu, baru sekarang nih ketemu dalam rangka apapun, mungkin teman kerja, mungkin klien, mungkin apapun ya. Jadi banyak hal yang memang belum reveal, banyak hal yang belum kelihatan di dalam hubungan ini ya, hubungan tanda kutip ini gitu. Hubungan bukan kalian sudah pacaran sama dia, bukan, tapi kalian kan ketemu dia setiap hari, ngobrol sama dia setiap hari misalnya, kayak gitu ya. Argue setiap hari, berantem setiap hari, tapi kalian belum melihat apa sih sebenarnya yang tersembunyi dalam diri si dia itu, dan dia juga belum melihat potensi yang ada di dalam diri kalian. So kalian masih harus banyak belajar di sini untuk kalau memang ingin menjadikan dia in the future pasangan kalian. Karena yang terakhir Four of Wands ini kartu terakhir kalian ya, ini sesuatu yang patut dirayakan. Ini adalah movement, pergerakan dari satu hal menuju hal yang lebih baik. Jadi bisa terjadi sebuah hubungan. Makanya saya bilang tadi, apakah nanti ada chance untuk bisa jadi sebuah hubungan? Bisa, kalau kalian akhirnya menyadari bahwa she is the one atau he is the one, Aries single. So
Silakan saya kembalikan lagi aja kepada kalian. Silakan kalian amati apakah benar orang tersebut yang kalian suka, apakah benar orang tersebut yang membuat kalian bahagia. Kalau enggak, kenapa tidak untuk diperjuangkan, terutama untuk Aries yang cowok ya. Kalau yang cewek ya bisa kan kalian akhirnya memberikan tanda-tanda bahwa ya kalian juga menyukainya kalau memang itu yang terjadi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya tidak bilang kalian harus bersamanya, ya kan, karena perasaan orang tuh beda-beda. Perasaan orang saya tidak bisa memanage, tidak bisa merubahnya. Kalian sendiri yang bisa merubah diri kalian, orang lain tidak bisa. Demikian juga perlu disadari bahwa kita tidak bisa merubah orang lain seperti yang kita mau. Orang tersebut bisa merubah dirinya, kita tidak. Tuhan bisa, tapi kita tidak. Kita manusia biasa. Ya, oke. Lanjut, dan ini adalah pesan untuk kalian yang spesial, untuk yang Aries yang nonton ini. Ini ada Whisper of Love, dan satu lagi ada Love Oracle card. Saya buka Love Oracle card dulu ya. The Chaser dan Whisper of Love saya buka dua. Oke, dua. Dipilihin dua lagi pas. Ya udah. Kadang-kadang memang mau milihin. Oke, nggak apa-apa. Ada The Chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. The Chaser itu orang yang mengejar ya. Bisa kalian, bisa tidak, tapi cara ngejarnya memang agak unik ya, karena bikin kesel atau bikin argumen terus gitu, berantem mulu, karena memang ada ketakutan ditinggalkan atau ketakutan karena masa lalu yang memang tidak menyenangkan ya, yang saya bilang tadi sebelum kartu ini muncul. Oke, lanjut dengan Whisper of Love. Ada consider your foundation, pertimbangkan alasannya atau dasarnya. Look at how committed you are to love. Oke, pertimbangkan dasarnya. Kalau memang kalian cinta, ya cinta sudah. Itu saja yang jadi fondasinya, itu aja yang jadi dasarnya. Ya, yang lain-lain udah nggak penting kalau itu atas nama cinta. Ya, oke. Lanjut dengan ask for help, minta pertolongan. What do you really need? Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Be willing to accept support. Accept support. Jadi terima apapun support dari sekitar kalian. Ini bisa berlaku kayak gini. Mungkin kalian memang sebenarnya suka sama itu orang, tapi kalian takut atau kalian nggak tahu gimana caranya. Kalau memang ada bantuan dari semesta untuk kalian, diterima aja. Yang saya perlu garis bawahi di sini seperti yang saya bilang tadi, yang perlu kalian tahu adalah itu tadi, buka hati, buka pikiran. Jadi segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik kalau kalian mau mendengarkan hati kalian. Apakah memang kalian suka sama orang itu, atau kalian tahu orang itu suka sama kalian tapi kalian masih cuek atau kesel sama perilaku dia? Ya terserah sih gimana kalian mau mensikapi itu ya, Aries. Oke, saya buka satu lagi aja. Saya suka sekali dengan Oracle card yang ini, Monology Oracle card, nggak tahu kenapa sehingga ini sampai jelek begini. Saya pengen beli yang baru tapi nggak tahu si ada nggak di Amazon. Oke. You are very close to achieving your goal. Dikit lagi kalian bisa bersamanya kalau kalian mau, sama seperti kartu Four of Wands yang tadi saya bilang. Bisa nggak? Bisa aja. Ada Six of Cups juga. Bisa aja. Tapi ya tergantung kalian dan kesepakatan kalian dengan orang itu mau apa enggak. Gitu. Apapun bisa terjadi, my dear Aries, yang single maupun yang
Oh ya, ini pesannya juga bisa untuk yang double ya. Kan Ariesnya nggak cuma single ya. So, ini kenapa saya harus taruh sini sih? Untuk yang couple juga ya, tadi kalau ask for help, kalau memang butuh bantuan dari yang lain silahkan. Kemudian untuk consider your foundation, ya segala sesuatunya itu berdasarkan dengan cinta. Untuk the chaser yang masih ada sakit hati di masa lalu, ya udah tinggalin aja. So sekian aja bacaannya untuk kalian yang berzodiak Aries, baik yang couple maupun yang single. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Semoga resonate. Saya harap kalian berbahagia di akhir pekan ini bersama orang-orang yang kalian cintai. Terima kasih sudah selalu support. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light angel and love and